naik 6 cm ya guys ya. Nah jadi ininya agak lebih nih. Jadi yang tadinya ambles gitu kan USD depannya, sekarang lebih naik ya guys ya, lebih setara gitu kan sama cover shockbreakernya ya guys ya, dan lebih naik gitu. Kalau misalkan kita masih standar gitu kan, belum dikasih peninggi, itu bener-bener ambles banget ya guys ya. USD-nya itu nggak melebihi cover shockbreakernya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Gilang PH. Jadi guys, di video kali ini gua bakalan review ya guys ya, hasil pemasangan peninggi shock depan belakang di Honda CR-V 150L Supermoto gua ya guys ya. Nah, jadi gimana sih bang hasil pemasangan dan tampilan Honda CR-V 150L lu ketika lu udah pasang peninggi shock di Honda CR-V 150L lu bang? Nah, jadi di video kali ini gua bakalan review hasil pemasangan peninggi shock di Honda CR-V 150L Supermoto gue ya guys ya. Buat kalian nih yang baru bergabung di channel gue, jangan lupa untuk tekan dulu tombol subscribe-nya nih di bawah. Dan jangan lupa guys untuk nyalakan tombol loncengnya juga, supaya kalian semua tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Dan jangan lupa guys untuk di like-like juga ya. Yuk langsung aja ke videonya. Oke, ini view shock depan Honda CR-V 150L Supermoto gue ya guys ya, ketika gue udah pasang peninggi shock yang ukuran 6 cm ya guys ya. Nah, jadi gue di sini bakalan review pada bagian luarnya ya guys ya. Soalnya ini kan gue pasang peninggi shock yang model ataupun peninggi yang di dalam ya guys ya. Jadi nggak di luar. Jadi gue bakalan review hasil perbedaan dari sebelum ataupun sesudahnya ya guys ya, ketika gue pasang peninggi shocknya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya guys ya tampilannya tuh. Yang tadinya USD atasnya ini ambles segini gitu kan. Terus ketika gua udah pasang yang ukuran 6 cm, naik 6 cm ya guys ya. Nah, jadi ininya agak lebih nih. Jadi yang tadinya ambles gitu kan USD depannya, sekarang lebih naik ya guys ya, lebih setara gitu kan sama cover shockbreakernya ya guys ya, dan lebih naik gitu. Kalau misalkan kita masih standar gitu kan, belum dikasih peninggi, itu bener-bener ambles banget ya guys ya. USD-nya itu nggak melebihi cover shockbreakernya. Kalau misalkan kita belum pasang, tetapi ketika kita udah pasang, dia bakal lebih tinggi dan lebih tinggi dari cover shockbreakernya ya guys ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini guys tampilan ketika gua udah pasang peninggi shock depan di Honda CR-V 150L gua ya guys ya. Jadi ini bener-bener mantap banget sih gitu kan buat gua gitu kan yang tinggi badan 175, jadi mantap banget. Next kita bakalan review hasil pemasangan peninggi shock pada bagian belakang guys. Yuk langsung aja. Tampilan peninggi shock bagian belakang nih ya guys ya di Honda CR-V 150L Supermoto gua. Jadi kurang lebih tampilannya seperti ini ya guys ya. Nah, jadi di sini gua pilih peninggi shocknya itu yang model ataupun tipe yang U ya guys ya. Jadi di sini ada dua lubang ya guys ya. Nah, ada dua lubang, satu lubangnya di bawah, terus yang kedua lubangnya di atas. Nah, kalau misalkan kita pengen meninggikan Honda CR-V 150L kita gitu kan, nah kita pasangnya ini di bagian lubang yang bawah ya guys ya, supaya arm ataupun sasis kita ini bisa lebih nyerong gitu kan ketika kita udah pasang peningginya. Kalau misalkan kita pengen pendekin ataupun turunin gitu kan, kita bisa pasang baut shocknya ini pada lubang yang di atas ya guys ya. Jadi ini ada dua lubang. Jadi kurang lebih hasil pemasangannya seperti ini ya guys ya. Hasil pemasangan seperti ini kalau misalkan kita udah kasih peninggi shock di belakang. Nah, jadi kurang lebih tampilan armnya itu ataupun sasisnya itu lebih nyerong ya guys ya. Jadi nggak datar seperti standarnya. Jadi enggak guys. Jadi di sini lebih ke nyerong gitu kan, lebih ke angkat gitu shockbreakernya, sehingga arm ataupun sasisnya ini lebih ke tekan ke bawah ya guys ya. Jadi hasilnya itu kayak nyerong gitu guys tuh. Jadi ketika gua pasang peninggi shock yang ukuran 6 cm, kurang lebih hasil ataupun look CR-V gue ini seperti ini ya guys ya. Kenapa sih gue di sini pengen pasang peninggi shock gitu kan di Honda CR-V 150L gue? Karena di sini gue pengen gitu kan ketika ada yang bonceng di CR-V gue itu kelihatannya nggak ambles ya guys ya, kelihatannya nggak pendek gitu kan Honda CR-V 150L gue. Jadi makanya gue di sini pakai peninggi shock ya guys ya, dan di sini juga alasan kenyamanan juga ya guys ya. Soalnya gue kan ini orangnya tinggi gitu kan ya, alhamdulillah tinggi gitu kan, tinggi gue 175. Jadi gue inisiatif buat
pasang peninggi yang ukuran 6 cm, tapi ukuran yang 6 cm masih kurang sih menurut gua. Jadi 8 cm ataupun 7 cm kalau misalkan dipakai buat tinggi badan 175 itu masih cocok juga guys. Oke, alhamdulillah ya guys ya, tadi gua udah mereview gitu kan hasil pemasangan peninggi sok bagian depan dan belakang ya guys ya di Honda CR-V 150L Supermoto gua ya guys ya. Nah, jadi kurang lebih tampilannya seperti itu ketika gua review dekatnya gitu kan, kurang lebih seperti itu ya guys ya looknya itu ketika gua pasang peninggi sok yang ukuran 6 cm di Honda CR-V 150L Supermoto gua ya guys ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Oke, buat kalian nih ya, kalau misalkan ada yang pengen tanya-tanya, ada yang pengen tahu juga gitu kan gimana sih cara pemasangan ataupun harga dari peninggi sok yang gua pakai itu, kalian bisa langsung komen aja ya guys ya di video gua kali ini. Oke, kayaknya di video gua kali ini cukup sampai di sini dulu ya guys ya. Oke, kayaknya segini dulu. See you the next video. Bye bye.